Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wijaya dengan NIM 11211010149. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan farmasi yang ada di kawasan Egypt. Saya akan menjelaskan tentang dari segi aspek sumber daya manusia, aspek produksi, aspek keuangan, aspek teknologi, dan aspek manajemen risiko. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Halipi Azizan. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke profil PT Hexpram Jaya. PT Hexpram Jaya Laboratories adalah perusahaan farmasi yang didirikan pada tahun 1971, berfokus pada pengembangan produksi dan pemasaran obat-obatan generik berkualitas tinggi. Sebagai anak perusahaan dari PT Kalbe Farma, salah satu perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara, HJ berkomitmen untuk menyediakan produk kesehatan yang aman dan efektif bagi masyarakat Indonesia. Untuk sejarah singkat dari perusahaan ini, yaitu PT Hexpram Jaya Laboratories telah berkembang menjadi salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. Pada tahun 1988, perusahaan mulai beroperasi secara penuh sebagai produsen obat-obatan dan kemudian menjadi bagian dari Kalbe Group, memperkuat posisinya dalam industri farmasi nasional. Untuk bidang usaha, PT Hexpram Jaya ini secara khusus bergerak dalam perkembangan produksi dan pemasaran obat-obatan generik. Dengan fokus pada kualitas, perusahaan memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan efektivitas tinggi. PT Hexpram Jaya juga berkomitmen terhadap kualitas dalam menjalankan kegiatan produksi. PT Hexpram Jaya Laboratories selalu berusaha meningkatkan kualitas untuk menghasilkan produk-produk kesehatan yang aman dan berkualitas sesuai dengan standar cara pembuatan obat yang baik, atau biasa disingkat dengan CPOB. Komitmen PT Hexpram Jaya terhadap mutu produk tercermin pada produk kesehatan yang dihasilkannya. Sebagai anak perusahaan dari Kalbe Group, HJ merupakan salah satu perusahaan farmasi generik terbesar di Indonesia. Perusahaan ini terus berinovasi dan berupaya memenuhi kebutuhan pasar domestik dengan menyediakan obat-obatan berkualitas tinggi yang terjangkau oleh masyarakat luas. Dengan pengalaman lebih dari 4 dekade, PT Hexpram Jaya Laboratories terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan produk-produk farmasi yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi. Berikut cuplikan mengenai lingkungan PT Hexpram Jaya beserta foto dan videonya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia yang ada di PT Hexpram Jaya. PT Hexpram Jaya sangat memperhatikan pengelolaan sumber daya manusia sebagai salah satu aset strategis perusahaan. Perusahaan mengadopsi pendekatan berbasis kompetensi, di mana pengembangan karyawan dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan workshop dan sertifikasi profesional. Dengan budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif, perusahaan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kinerja tinggi. Selain itu, perhatian terhadap kesejahteraan karyawan diwujudkan melalui program asuransi kesehatan,
fasilitas kesejahteraan, serta jenjang karir yang transparan. Untuk perekrutan dari sumber daya manusia dari karyawan PT Expam Jaya ini dilakukan melalui perekrutan langsung atau dari BKK dari sekolah-sekolah yang ada di daerah Cikarang. PT Expam Jaya menyadari bahwa kualitas SDM menjadi faktor kunci dalam kesuksesan perusahaan, terutama di industri farmasi yang sangat kompetitif. Oleh karena itu, perusahaan memiliki strategi pengelolaan SDM berbasis pengembangan berkelanjutan dan inovasi yang mencakup rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dilakukan secara transparan dengan fokus pada kompetensi teknis dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Calon karyawan disaring melalui berbagai tes kemampuan teknis, wawancara, dan penilaian psikologis untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, untuk pengembangan karyawan di PT Expam Jaya menyediakan program pelatihan dan pengembangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karyawan dilatih dalam berbagai bidang seperti regulasi farmasi, teknologi produksi, manajemen risiko, hingga pengembangan kepemimpinan. Karyawan yang ada di PT Expam Jaya selain kompensasi finansial yang kompetitif, perusahaan memberikan fasilitas seperti asuransi kesehatan, program pensiun, dan keseimbangan kerja hidup atau yang biasa kita sebut dengan work-life balance. Lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan mendukung inovasi juga menjadi prioritas dalam PT Expam Jaya ini. Untuk budaya kerja di PT Expam Jaya, perusahaan menerapkan budaya kerja kolaboratif dan berbasis nilai seperti integritas, inovasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menciptakan motivasi tinggi di kalangan karyawan untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan PT Expam Jaya dari segi aspek produksi. PT Expam Jaya memiliki fasilitas produksi modern yang memenuhi Good Manufacturing Practice atau biasa kita sebut sebagai GMP internasional. Dengan fokus pada efisiensi operasional, perusahaan menggunakan teknologi canggih untuk memastikan bahwa setiap tahap produksi berjalan dengan kualitas terbaik. Produk yang dihasilkan mencakup berbagai kategori, mulai dari obat generik esensial hingga obat-obatan khusus, seperti obat antihipertensi dan obat antibiotik. Proses produksi yang terstandar juga mendukung upaya perusahaan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk farmasi. Ada beberapa bagian produksi yang ada di dalam PT Expam Jaya. Yang pertama ada produksi olah, lalu ada produksi cetak dan pencetakan tablet, dan juga ada produksi film coating, dan juga ada produksi pengemasan. Masing-masing step produksi memiliki karyawan yang memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Dalam proses produksi pengolahan ada step seperti compounding, yaitu proses awal pencampuran raw material. Lalu ada proses drying untuk proses pengeringan hasil dari compounding, dan ada proses final mixing untuk mixing tahap proses akhir. Dan untuk di proses mencetakan dilakukan di beberapa mesin cetak untuk mencetak tablet dalam bentuk core. Untuk selanjutnya diproses dalam proses film coating untuk disalut. Sehabis itu dari disalut langsung diarahkan untuk ke pengemasan seperti blistering atau stripping. Sebagai produsen obat-obatan,
PT Expam Jaya memastikan bahwa proses produksinya memenuhi standar internasional dan didukung oleh teknologi modern. Berikut penjelasan detailnya tentang fasilitas produksi yang ada di PT Expam Jaya. Dari segi fasilitas produksi, perusahaan memiliki pabrik yang dirancang sesuai dengan Good Manufacturing Practice. Fasilitas ini dilengkapi dengan ruangan yang harus bersih setiap saat dan sistem kontrol lingkungan untuk memastikan sterilisasi dan kebersihan selama proses produksi. Lalu yang selanjutnya ada dari segi efisiensi operasional dengan penerapan teknologi otomasi. PT Expam Jaya mampu meningkatkan kapasitas produksi tanpa mengorbankan kualitas. Proses produksi dipantau secara real time menggunakan sistem supervisory control dan data acquisition atau yang biasa disingkat dengan SCADA untuk memastikan konsistensi berkualitas. Lalu untuk portofolio produknya sendiri, produk perusahaan mencakup berbagai kategori, termasuk obat generik untuk penyakit umum dan obat-obatan khusus seperti anti-diabetes, anti-hipertensi, dan antibiotik. Inovasi formulasi juga dilakukan untuk menghasilkan produk dengan bioavailabilitas tinggi. Lalu yang terakhir, untuk pengelolaan limbah, perusahaan memiliki kebijakan ramah lingkungan dengan menerapkan sistem pengelolaan limbah yang ketat, sehingga dampak produksi terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dari aspek keuangan PT Expam Jaya Laboratories. Dalam aspek keuangan, PT Expam Jaya menunjukkan stabilitas dan kinerja yang baik. Sebagai bagian dari Kalbe Pharma Group, perusahaan memiliki dukungan finansial yang kuat, diversifikasi portofolio produk, dan ekspansi pasar menjadi salah satu strategi untuk menjaga pertumbuhan pendapatan. Selain itu, perusahaan secara konsisten mengelola biaya operasional agar tetap efisien tanpa mengurangi kualitas produk. Transisi ke digitalisasi dalam pencatatan dan pengelolaan data keuangan juga membantu meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pelaporan. Berikut ada berita tentang strategi perusahaan farmasi Expam Jaya menghadapi pelemahan rupiah. Dalam saluran bisnis.com Jakarta, di tengah kondisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga bahan baku farmasi, PT Expam Jaya melakukan efisiensi untuk menjaga pertumbuhan kinerja. Mulyali, Direktur Utama Expam Jaya, mengatakan sepanjang semester 1 per 2018, penjualan produk farmasi perseroan masih berada dalam target yang ditetapkan, yaitu sebesar 12% sampai dengan 14%. Salah satu pendorong pertumbuhan kinerja tersebut adalah efisiensi yang dilakukan oleh anak usaha PT Kalbe Pharma tersebut. Perusahaan juga menyiasati dengan mengambil margin yang tipis untuk produk fokus dan kombinasi cross subsidi antar produk. Sebagai informasi, PT Expam Jaya fokus pada bisnis obat generik berkualitas dalam rangka mendukung program jaminan kesehatan nasional. Sampai dengan 2017, PT Expam Jaya telah meluncurkan 49 brand obat-obatan dan 84 SKU atau Stock Keeping Unit, obat generik yang mewakili hampir keseluruhan kelas terapi. Mulia menyebutkan pada tahun ini, tantangan yang dihadapi perseroan belum banyak berubah dibandingkan tahun lalu, seperti pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut, serta kenaikan harga bahan baku sekitar 10% sampai dengan 30%.
Kenaikan harga ini disebabkan pemerintah Cina sedang giat membenahi polusi udara dan lingkungan, sehingga output produksi bahan baku farmasi menjadi terganggu dan beberapa pabrik ditutup. Adapun produk farmasi dalam negeri masih bergantung lebih dari 90% kepada bahan baku impor. Sebagian besar bahan baku tersebut diimpor dari Cina dan India. Selain itu, harga jual cukup tertekan karena kompetisi yang ketat dan harga kecelok obat-obatan semakin rendah. Biaya overhead dan tenaga kerja juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Terkait dengan kenaikan harga sebelumnya, Direktur Utama Kalbe Farma menuturkan pihaknya mengambil keputusan untuk menggerek harga jual rata-rata atau average selling price untuk lini produksi nutrisi dan kesehatan hingga 4% untuk menjaga keuntungan perseroan. Dia mengungkapkan kenaikan harga akan dilakukan secara bertahap dalam 3 bulan ke depan. Kebijakan tersebut diterapkan untuk lini produk kesehatan dan nutrisi. Direktur Utama Kalbe Farma, Fit Jong-tius, telah memaparkan alasan kenaikan harga yakni depresiasi rupiah yang menambah beban biaya produksi perseroan. Kondisi tersebut membuat laba bersih emiten berkode saham KLBF itu tergerus pada semester 1 per 2018. Selain menaikkan harga jual, KLBF juga meningkatkan upaya produk mix untuk kategori yang masih memiliki margin baik. Kemudian, perseroan melakukan efisiensi internal dalam rantai pasok dan peningkatan produktivitas. Dari berita yang bisa kita simpulkan tersebut, keuangan yang stabil dan sehat adalah fondasi untuk menjaga keberlanjutan bisnis PT Expam Jaya Laboratories. Lalu ada beberapa pendekatan yang dilakukan perusahaan. Yang pertama ada manajemen pendapatan dan biaya. Perusahaan menerapkan strategi diversifikasi produk dan efisiensi biaya produksi untuk menjaga margin keuntungan. Selain itu, adanya skala ekonomi dan dari afiliasi dengan Kalbe Pharma Group memberikan keuntungan kompetitif. Lalu untuk ekspansi pasar PT Expam Jaya memperluas jangkauan pasar domestik dan internasional melalui distribusi yang terintegrasi. Hal ini menciptakan arus pendapatan yang lebih stabil. Digitalisasi keuangan. Perusahaan menggunakan sistem digital untuk pencatatan dan pelaporan keuangan yang membantu meningkatkan transparansi dan akurasi. Hal ini juga mempermudah proses audit internal dan eksternal. Lalu yang terakhir ada investasi berkelanjutan. Sebagian besar keuntungan diinvestasikan kembali untuk penelitian dan pengembangan atau R&D, pembaruan teknologi produksi, serta pelatihan SDM. Dalam beberapa produk yang ada di PT Expam Jaya, ada sebagian produk yang didistribusikan ke luar negeri. Contohnya untuk produk obat multivitamin yang disebarluaskan ke Kamboja, ke Malaysia, ke Myanmar, dan juga ke Mongolia. Ini menunjukkan ekspansi pasar PT Expam Jaya begitu luas sehingga aspek keuangan berjalan dengan baik di perusahaan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek teknologi yang ada di PT Expam Jaya. Teknologi menjadi pilar utama dalam keberhasilan PT Expam Jaya. Perusahaan memanfaatkan sistem otomasi di lini produksi untuk meningkatkan kapasitas dan presisi. Selain itu, teknologi digital digunakan dalam pengelolaan rantai pasok sehingga distribusi produk dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Di bidang penelitian dan pengembangan, perusahaan menginvestasikan sumber daya untuk menciptakan formulasi obat yang lebih inovatif
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada beberapa merek teknologi yang ada di PT Expam Jaya, seperti dari Yanchen, ada dari JCMCO, dan dari Wonder, dan juga IMA TR. Untuk produksi pengolahan seperti mixing, drying, dan granulasi, kebanyakan PT Expam Jaya menggunakan teknologi dari Yanchen. Dan juga untuk blistering dan stripping, PT Expam Jaya mengambil teknologi dari merek IMA dan juga Wonder. Teknologi menjadi salah satu keunggulan PT Expam Jaya dalam menghadapi persaingan industri farmasi. Dan ada beberapa inisiatif teknologi perusahaan meliputi teknologi produksi, menggunakan teknologi otomasi dan sistem kontrol canggih untuk meningkatkan efisiensi dan presisi dalam setiap tahap produksi. Perusahaan juga mengintegrasikan teknologi robotik untuk mengoperasi potensi kesalahan manusia. Lalu selanjutnya ada R&D berbasis teknologi. Divisi penelitian dan pengembangan menggunakan perangkat lunak simulasi farmasi untuk mempercepat formulasi obat baru. Teknologi ini memungkinkan prediksi yang lebih akurat terhadap stabilitas, efektivitas, dan keamanan produk. Dan juga biasanya PT Expam Jaya dan PT Kalbe Pharma sama-sama menjalankan kerjasama untuk meneliti obat dan saling bertukar informasi antara R&D Kalbe dan juga R&D Expam Jaya. Lalu selanjutnya ada digitalisasi operasional. Perusahaan memanfaatkan teknologi big data dan kecerdasan buatan AI untuk mengelola rantai pasok, memprediksi permintaan pasar, dan mengoptimalkan stok bahan baku. Lalu yang terakhir, untuk teknologi informasinya sendiri, sistem keamanan cyber yang kuat diterapkan untuk melindungi data perusahaan, termasuk data pelanggan, resep formulasi, dan informasi keuangan. Untuk teknologi informasinya sendiri, PT Expam Jaya menggunakan TPM untuk menyimpan data-data perusahaan seperti resep-resep formulasi dan juga beberapa SS dan Kaizen para operator produksi untuk keberlangsungan proses produksi yang ada di PT Expam Jaya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen risiko yang ada di PT Expam Jaya. Manajemen risiko menjadi bagian integral dalam operasional PT Expam Jaya. Perusahaan mengidentifikasi potensi risiko di berbagai aspek, termasuk risiko operasional, risiko keuangan, dan risiko regulasi. Untuk memitigasi risiko, perusahaan menerapkan kebijakan pengendalian mutu yang ketat, audit internal berkala, serta program kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan standar internasional. Dalam menghadapi risiko pasar, perusahaan juga memanfaatkan data analitik untuk memprediksi tren permintaan dan mengelola stok dengan efektif. Di manajemen risiko ini menjadi bagian integral dalam memastikan keberlanjutan operasional perusahaan. Lalu ada beberapa strategi yang dilakukan oleh PT Expam Jaya, yaitu mengidentifikasi risiko. Perusahaan mengidentifikasi potensi risiko baik dari aspek operasional, finansial, teknologi, maupun regulasi. Misalnya, risiko gangguan pasokan bahan baku, perubahan regulasi, atau penurunan permintaan pasar. Mitigasi risiko operasional. Untuk risiko operasional, perusahaan memiliki sistem pengendalian mutu yang ketat di semua lini, mulai dari bahan baku
hingga produk jadi. Inspeksi berkala pun juga dilakukan untuk menjaga kepatuhan terhadap standar internasional. Lalu selanjutnya untuk risiko keuangannya sendiri, untuk mengurangi risiko keuangan, perusahaan memanfaatkan diversifikasi produk dan pasar, serta menjaga likuiditas melalui pengelolaan hutang dan investasi yang hati-hati. Lalu selanjutnya yaitu pemantauan dan audit. Perusahaan memiliki tim audit internal yang secara berkala mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan. Hal ini membantu mengidentifikasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi krisis. Lalu yang terakhir dari strateginya adalah manajemen krisis, yaitu perusahaan memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi situasi darurat seperti gangguan rantai pasok atau bencana alam, sehingga operasional dapat segera dipulihkan. Untuk kesimpulannya, dari semua yang saya jabarkan, dari mulai segi aspek SDM, aspek produksi, dan juga aspek keuangan, aspek teknologi, dan juga aspek manajemen risiko, PT Expam Jaya ini adalah perusahaan farmasi yang berkembang melalui pengembangan produksi dan pemasaran obat-obatan generik berkualitas tinggi. Telah menunjukkan komitmen dan keberhasilannya dalam membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas. Sebagai bagian dari KB Group, perusahaan ini tidak hanya menjadi penyedia obat-obatan berkualitas tinggi, tetapi juga menjadi pelaku industri yang memperhatikan pengelolaan aspek sumber daya manusia, produksi, keuangan, teknologi, dan manajemen risiko dengan sangat baik. PT Expam Jaya memandang SDM sebagai salah satu aset terpenting dalam menjalankan bisnisnya. Melalui strategi pengelolaan SDM berbasis pengembangan berkelanjutan, perusahaan memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kompetensi dan semangat kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri farmasi. Program pelatihan, jenjang karir yang transparan, dan fasilitas kesejahteraan seperti asuransi, kesehatan, dan program pensiun menjadi bukti perhatian perusahaan terhadap pengembangan karyawannya. Lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif menciptakan budaya kerja yang mendorong inovasi dan produktivitas tinggi. PT Expam Jaya juga telah menunjukkan kapasitasnya dalam menghasilkan produk-produk farmasi berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar internasional. Fasilitas produksi yang mematuhi Good Manufacturing Practice atau biasa kita kenal dengan GMP didukung oleh teknologi otomasi dan pengendalian lingkungan yang canggih. Perusahaan memproduksi berbagai macam obat generik, mulai dari obat esensial hingga obat-obatan khusus seperti anti-diabetes dan anti-hipertensi. Inovasi dalam formulasi obat menjadi salah satu keunggulan kompetitif perusahaan, sekaligus mempertegas komitmennya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lalu dalam aspek keuangan, dari yang sudah saya jabarkan tadi, PT Expam Jaya menunjukkan performa yang stabil dengan manajemen pendapatan dan pengeluaran yang efisien. Diversifikasi portofolio produk dan ekspansi pasar memungkinkan perusahaan menjaga pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan. Dukungan finansial dari Kalbe Group memberikan landasan yang kuat bagi perusahaan untuk melakukan investasi di bidang teknologi, penelitian, dan pengembangan produk baru. Digitalisasi dalam pencatatan keuangan juga meningkatkan transparansi dan efisiensi,
mempermudah perusahaan untuk melakukan audit serta menjaga kepercayaan investor. Teknologi merupakan pilar utama yang menopang keberhasilan PT Expam Jaya dalam mempertahankan daya saing di industri farmasi. Perusahaan tidak hanya memanfaatkan teknologi otomasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga menggunakan sistem digital dalam mengelola rantai pasok serta memprediksi kebutuhan pasar. Divisi penelitian dan pengembangan juga berperan penting dalam menciptakan produk-produk inovatif yang aman dan efektif. Dengan sistem keamanan siber yang handal, perusahaan memastikan perlindungan terhadap data formulasi, informasi pelanggan, dan aset intelektualnya. PT Expam Jaya juga memiliki sistem manajemen risiko yang terintegrasi untuk memastikan stabilitas operasionalnya. Risiko dari berbagai aspek, seperti gangguan pasokan bahan baku, perubahan regulasi, hingga penurunan permintaan pasar, diidentifikasi dan dimitigasi secara efektif. Perusahaan menerapkan pengendalian mutu yang ketat untuk menjaga kualitas produk, serta memiliki rencana kontingensi dalam menghadapi situasi darurat. Audit internal dan eksternal secara berkala membantu perusahaan mengidentifikasi potensi masalah dan meningkatkan keandalan operasional. Dengan ini, PT Expam Jaya adalah contoh perusahaan farmasi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada tanggung jawab sosial melalui produk generik yang berkualitas dan terjangkau. Perusahaan membantu masyarakat Indonesia mengakses obat-obatan dengan mudah, sekaligus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan nasional. Dengan dukungan dari Kalbe Group, inovasi yang terus-menerus, dan pengelolaan yang profesional, PT Expam Jaya memiliki landasan yang kokoh untuk terus berkembang. Komitmen terhadap peningkatan kualitas di semua aspek bisnisnya menjadikan perusahaan ini sebagai pemain kunci dalam industri farmasi nasional yang siap menghadapi tantangan global. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai beberapa aspek yang ada di PT Expam Jaya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.